Kita harus lihat, dia tahu tidak kalau kita mengambil hartanya. Makanya kesalahannya tadi tidak mau disebutkan. Atau kita menggunjing dia, atau kita merebut waris. Na'udzubillah. Ini semua hanya contoh saja. Jadi jelas dulu kesalahannya seperti apa. Sebab kalau tobat tanpa ilmu nggak masuk, nggak diterima oleh Allah. Harus ada ilmunya. Jadi pertama kesalahan kita apa dulu? Tadi tidak menyebutkan kesalahannya, tidak disebutkan. Kesalahannya apa misalnya? Anggap saja kita ngambil duitnya dia. Lah kalau mengambil duitnya dia, cara bertobatnya adalah kita harus mengembalikan uang tersebut kepada yang bersangkutan. Kita harus mengembalikan uang tersebut kepada yang bersangkutan, atau meminta maaf, minta ridho dari yang bersangkutan. Dan mengembalikannya pun ternyata kita perlu lihat, dia itu tahu tidak kalau duitnya lagi diambil. Berbeda-beda. Kalau dia tahu duitnya lagi diambil, maka tahu yang mengambil, misalnya si A telah mengambil uangnya si B. Maka si A tadi kalau mau tobat hendaknya terang-terangan datang ke rumah si B, mohon maaf, duit yang pernah aku ambil dulu ini saya kembalikan. Karena si B tahu bahwasanya duitnya diambil oleh si A. Tapi kalau ternyata yang punya uang itu tidak tahu siapa yang mengambil, maka cara bertobatnya pun tidak harus ngomong. Cukup yang penting uang tersebut dikirim, apakah melalui rekeningnya atau dikembalikan ke petinya, bagaimana. Sebab kalau nanti ngomong terus terang datang ke rumahnya, assalamualaikum, mohon maaf Pak, Bapak ingat enggak waktu Bapak kehilangan duit 2 tahun yang lalu? Oh iya, kenapa? Yang mencuri saya. Kamu yang mencuri? Enggak segitu kok, duitnya lebih banyak. Bisa ribut nanti. Jadi semakin berat. Dan mungkin juga selagi tidak diketahui, ya biarkan orang lain tidak tahu. Yang penting haknya orang lain nyampe ke orang tersebut. Menggunjing, jadi macam-macam. Menggunjing, misalnya kita menggunjing seseorang, na'udzubillah, ini dosa besar. Kalau kita menggunjing seseorang, cara tobatnya pun harus ada ilmunya. Sekarang kita tinggal tanya, apakah orang yang digunjing itu tahu kalau kita menggunjingnya? Kalau memang dia tahu kita menggunjingnya, maka cara minta maafnya pun kita harus datang kepadanya, tunjukkan di depan mukanya, agar lega hatinya kalau kita minta maaf, karena dia tahu kita menggunjingnya. Tapi kalau kita menggunjing dia dan dia tidak tahu kalau kita menggunjing, maka cara minta maafnya pun tidak langsung kita datang kepadanya. Bahkan kalau datang malah menyakiti. Misalnya kita dengan kepolosan datang, assalamualaikum Bu, mohon maaf, ada apa? Saya mohon maaf, kemarin seharian saya dengan kawan-kawan ngomongin ibu. Oh, terus ngomongin apa? Kan tambah sakit hati, tambah dongkol. Nah, ada ilmunya semuanya. Nah, kalau memang permasalahan dosa kita menggunjing orang dan orang itu tidak tahu kalau kita menggunjingnya, maka cara tobatnya adalah dengan cara kita menyebut kebaikannya di saat kita di tempat kita menyebut kejelekannya. Mungkin di majlis ini kita sebut kejelekan dia, kita balas, kita menyebut kebaikan dia. Semula kita menyebut kejelekannya, kita ganti menyebut kebaikannya. Kemudian yang kedua adalah mohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni dia dan ampuni aku. Ini cara kita bertobat kepada orang yang memangnya misalnya kita gunjing sementara dia sudah tidak ada, kita gunjing dan dia tidak tahu kalau kita menggunjingnya. Nah ini, kemudian nih, ini cara, termasuk diantaranya adalah kalau orang meninggal dunia, orang yang kita sakiti, orang yang kita dolimi meninggal dunia, ya sekarang dosa kita apa? Wong kita mengambil duitnya dia, misalnya kita ngerebut warisnya dia. Bagaimana tobatnya waktu dia sudah meninggal dunia? Tobatnya adalah yang pertama, kembalikan haknya dia. Kembalikan dong harta yang kita ambil, yang kita rampas itu. Tapi dia sudah meninggal dunia, kan dia punya ahli waris, harus nyampe. Tidak cukup hanya nyesel-nyesel saja, enggak. Makanya kita pengen lihat dosanya apa sih, kesalahannya apa sih, berbeda-beda. Kalau permasalahannya, aduh saya dulu sering ngomongin dia, saya sering gunjing dia, tapi dia sudah meninggal dunia, gimana cara minta maaf kepadanya? Saya nyesel, saya tidak mau dihukum oleh Allah nanti, saya nyesel, saya biasa gunjing dia. Kalau memang dosa menggunjing dia, maka lakukan 2 hal. Yang pertama, sebut kebaikan dia sesering mungkin. Yang kedua adalah
mintakan ampun kepada Allah, selesai. Itu menjadi sebab Allah mengampuni dosamu, karena dosamu menggunjing dia. Tapi kalau kita mengambil duitnya dia, nggak memilih haknya dia, ya kita kembalikan, harus dong. Wajib kita mengembalikan. Jadi dilihat dong. Jadi tetap ada. Intinya bahwa selalu ada cara untuk kita meminta maaf kepada orang yang kita dolimi, yang kita sakiti. Bahkan jika seandainya orang tersebut, orang yang kita dolimi, yang kita sakiti, lalu kau menutup pintu maaf, maka tetap ada cara meminta maaf di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada menyerah. Intinya, ya, kita harus ada niat. Misalnya dia menutup, demi Allah saya tidak akan maafkan, demi Allah saya tidak, 1000 sumpah. Tidak boleh putus asa. Kan kita rindu untuk dimaafkan. Dia marah betul karena kesalahan.